Wabarakatuh. Saya Nanda Aula Rumana, dosen pada mata kuliah Biostatistik. Kali ini kita bertemu pada pertemuan keempat dengan tema konsep distribusi probabilitas. Nah, jadi yang akan saya jelaskan itu tentang pengertian, konsep, unsur probabilitas, asas perhitungan, dan yang terakhir adalah permutasi kombinasi. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu definisinya. Probabilitas adalah rasio dari kejadian yang menguntungkan dengan seluruh kejadian atau peristiwa apabila setiap kejadian memiliki kesempatan yang sama. Nah, di sini konsep probabilitas itu yang pertama adalah satu, peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. Jadi peluang 0 itu peluang yang tidak mungkin terjadi. Peluang 1 itu peluang yang pasti terjadi. Nah, peluang 0 itu misalnya contohnya adalah peluang laki-laki melahirkan, itu adalah peluang 0 karena nggak mungkin ada laki-laki melahirkan. Kemudian peluang 1 itu peluang yang pasti terjadi. Contohnya adalah peluang kita akan meninggal karena kita semua pasti akan meninggal. Jadi itu adalah termasuk dalam peluang 1. Jadi nilai peluang itu di antara 0 sampai 1. Kalau mendekati terjadi, misalnya hari ini sepertinya akan terjadi hujan. Terus saya WA dengan ketua kelas, sepertinya saya agak nggak mau masuk nih soalnya hujan. Kalau saya sampai tidak datang, berarti itu peluang 0. Kalau saya sampai datang, peluang 1. Tapi kalau saya belum dipastikan datang, kalau nilainya itu di antara 0 sampai 1, bisa 0,5, 0,7, 0,3, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, jumlah keseluruhan peluang yang mungkin terjadi adalah 1. Jadi kalau teman-teman menghitung nilai peluang, itu tidak mungkin nilainya 1,5, 1,7, 2,3, atau minus 0,1, itu tidak mungkin. Jadi nilainya 0, jadi tidak mungkin ada yang lebih dari 1. Kemudian yang ketiga adalah peluang komplement atau lawan. Jadi misalnya karena total peluang itu 1, jadi kalau sehat lawannya sakit. Kalau peluang sehat 0,6, berarti sakitnya adalah 0,4. Karena total peluang itu adalah 1. Kemungkinan miskin 0,7, berarti kemungkinan kaya 0,3 gitu ya. Nah, selanjutnya, ini dia. Coba saya contohkan probabilitas. Yang pertama dari kasus pelemparan mata uang logam. Kalau saya pengen tanya berapa peluang keluar gambar, berapa keluar angka, jawabannya adalah peluang keluar gambar 1/2. Peluang keluar angka 1/2. Kenapa? Karena angkanya hanya 1 kali, 2 itu adalah jumlah kemungkinan yang muncul. Jadi ada angka dan ada gambar. Kemudian 2 peristiwa dari pelemparan dadu. Dadu terdiri dari 6 sisi ya, ada mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, dan seterusnya. Nah, kalau saya tanya berapa peluang keluar mata 1, jawabannya adalah 1/6, karena total mata ada 6. Sedangkan yang mata 1 ada 1, jadi 1/6. Kalau saya tanya berapa peluang keluar mata dadu 2, jawabannya adalah 1/6 juga, karena mata dadu 2 itu hanya 1, jawabannya bukan 2/6, begitu. Nah, kalau saya tanya berapa peluang keluar mata ganjil, jawabannya adalah, kita hitung. Ganjil itu berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada 1, 3, 5. Ada 3, berarti 3/6. Jawabannya adalah setengah. Begitupun kalau saya tanya berapa keluar mata genap, berarti 2, 4, 6. Ada 3 kali. Jawabannya adalah 3/6 atau setengah. Nah, selanjutnya kalau sekarang yang suka main kartu bridge nih. Nah, kartu itu terdiri dari ada keriting, kemudian as yang ini ya, kemudian yang ini adalah skop, yang ini adalah wajik. Keriting terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king, ada 13, berarti 13 dikali 4. Nah, 13 dikali 4 berapa? 52. Berarti kalau saya tanya di sini, jika diambil secara acak, maka peluang terambil kartu as
kartu as ada berapa? Berarti bisa as keriting, as sekop, as hati, dan as wajik. Berarti 4/52. Nah, kalau saya tanya jika diambil secara acak, maka peluang terambil kartu as hati. As hati berarti hanya yang ini. Jadi jawabannya 1/52. Jika diambil secara acak, maka peluang terambil kartu hati sekarang. Hati itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai king berarti ada 13. Jawabannya adalah 13/52. Nah, kalau saya tanya berapa peluang terambil kartu jack, berarti ada 4/52. Berarti dapat disimpulkan rumusnya adalah probabilitas itu rumusnya adalah jumlah kejadian yang diinginkan dibagi total keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi ya. Nah, kemudian ini ada diagram Venn, ada union, notasinya U atau gabungan, interaksi notasinya N atau U terbalik, atau irisan, kemudian komplement. Nah, seperti ini gambarannya. Ini adalah gabungan atau union, ini irisan atau interaksi, kemudian ini adalah komplement. Nah, sekarang kita berpindah ke hukum probabilitas. Yang pertama adalah hukum komplement, yang kedua hukum penjumlahan, terdiri dari mutually eksklusif dan non-mutually eksklusif. Yang ketiga hukum perkalian, terdiri dari independen dan non-independen. Yang keempat adalah permutasi dan kombinasi. Yang pertama dulu sekarang, hukum komplement. Tadi disebutkan bahwa total peluang itu adalah 1. Jadi kalau komplement lawannya tinggal dikurangi ya. Misalnya di sini, peluang bayi lahir prematur. Berarti total bayi yang lahir prematur, baik hidup atau mati, dibagi total bayi. 200/1000, hasilnya adalah 0,2. Berarti peluang bayi tidak prematur atau komplemennya atau yang normal itu adalah 1 dikurangi 0,2, hasilnya adalah 0,8. Kemudian yang kedua ada hukum penjumlahan, terdiri dari mutually eksklusif dan non-mutually eksklusif. Maksudnya apa? Kalau mutually eksklusif itu adalah kejadian yang tidak bisa terjadi bersama-sama. Kalau non-mutually eksklusif, kejadian yang bisa terjadi bersama-sama. Misalnya, kalau mutually eksklusif itu adalah peluang saya mahasiswa eksekutif dan reguler. Jadi tidak mungkin dalam satu badan terjadi saya statusnya eksekutif juga, reguler juga gitu. Kalau non-mutually eksklusif, peluang bisa terjadi bersama-sama. Contohnya, misalnya peluang saya wanita dan golongan darahnya O, berarti saya non-mutually bisa dalam satu badan perempuan juga golongan darahnya O. Makanya pada saat kita menghitung kejadian mutually atau yang tidak bisa terjadi bersama-sama, itu P, A, dan B itu tidak ada hasilnya, jawabannya 0. Karena apa? Misalnya saya tanya di sini, peluang Anda mahasiswa reguler dan eksekutif, itu nggak ada rumusnya, langsung hasilnya 0. Karena nggak mungkin dalam satu waktu Anda reguler juga, eksekutif juga. Tapi kalau peluang A atau B, di sini ada 2 rumus. Jadi kita tinggal lihat kasusnya dia mutually atau non-mutually gitu ya. Jika non-mutually ada irisannya dikurangi, jika mutually langsung ditambahkan saja. Nah, lanjut. Misalnya ada contoh ini. Peristiwa kemunculan mata dadu yang terdiri dari 1-6 apabila dilakukan pengocokan terhadap satu dadu, maka peluang muncul mata dadu 1, jawabannya udah tahu ya, 1/6. Peluang muncul mata dadu 1/6. Nah, sekarang peluang muncul mata dadu 2 dan 4. Apakah bisa? Jadi ini mutually atau non-mutually? 2 dan 4 dalam satu waktu keluar bersamaan, itu tidak mungkin. Berarti ini kejadian mutually eksklusif. Berarti hasilnya, berarti kita menggunakan rumus yang ini, P, A, dan B. Berapa nilainya? Nilainya adalah 0. Nah, apa yang terjadi kalau saya tanya yang keempat nih? Peluang muncul mata dadu 1 atau 6. Apakah bisa 1 atau 6 terjadi bersama-sama? Nggak bisa. Nah, berarti ini termasuk ke dalam mutual eksklusif. Tapi pertanyaannya bukan yang dan, tapi yang atau. Berarti rumusnya peluang muncul mata 1 ditambah peluang muncul mata 6. Mata 1 berarti 1/6, mata 6 1/6 juga. Berarti jawabannya adalah 2/6 gitu ya. Nah,
Kemudian yang di bawah ini nanti akan menjadi tugas untuk teman-teman sekalian. Nah, sekarang yang ketiga, hukum perkalian. Ada independen, ada non-independen. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa independen itu bebas, kalau non-independen itu bersyarat, terikat gitu. Jadi di sini kalau yang independen ini nggak ada persyaratannya. P, A, dan B langsung dikalikan. Jadi rumusnya seperti di hukum penjumlahan tapi yang non-mutuali. Jadi bisa terjadi bersama-sama. Nah, ini contohnya kejadian independen, peluang prematur dan meninggal, berarti tinggal peluang prematur dikali peluang meninggal, 0,2 dikali 0,0065, jawabannya 0,013 atau 1,3%. Nah, ini jika kejadian independen, jadi ada persyaratan nih, 2 kartu ditarik dari satu set kartu bridge, berapa peluang untuk yang tertarik keduanya kartu as? Jika yang pertama tidak dikembalikan, jadi ada jikanya nih kalau misalkan yang non-independen. Kemudian sekarang yang terakhir nih, ada permutasi dan kombinasi. Nah, mungkin masih ingat ya teman-teman pada saat SMA. Jadi kalau permutasi itu suatu kumpulan objek yang memperhatikan urutan objek tersebut. Kalau kombinasi, kumpulan objek yang tidak mempersyaratkan urutan objek tersebut. Jadi yang terikat urutan adalah permutasi. Apa yang membedakan? Yang pertama, rumusnya itu kalau kombinasi ada R-nya. Yang pasti yang kedua notasinya berbeda, kemudian yang ketiga adalah urutan. Kalau permutasi, saya cara ingatnya seperti ini. Karena dia terikat urutan, contohnya permutasi itu dengan kata password. Password si akad saya misalnya 123. Kalau saya tukar menjadi 321, apakah bisa? Jadi saya masukkan password saya padahal 123, tapi saya enternya 321. Nggak bisa, karena permutasi itu terikat oleh urutan. Nah, kalau kombinasi, notasinya C. Saya ingat-ingat dengan kata cat. Kenapa? Misalnya saya mau membuat sebuah warna pink. Pink itu terbuat dari warna putih dan warna merah. Kalau saya campurkan dalam satu ember kosong, saya masukkan putih kemudian merah, atau saya masukkan merah dulu kemudian putih, itu akan menjadi cat warna pink. Mau urutannya yang duluan yang mana, putih atau merah dulu. Jadi itu namanya kombinasi. Jadi permutasi itu terikat oleh urutan, kombinasi itu tidak terikat oleh urutan. Nah, ini coba saya contohkan ya, nomor 1. Menjelang pergantian kepengurusan BEM Universitas Esa Unggul akan dibentuk panitia inti sebanyak 2 orang, terdiri dari ketua dan wakil ketua BEM. Calon pesertanya ada 6, yaitu Bapak A, B, C, D, E, dan F. Ada berapa pasang calon yang dapat duduk sebagai panitia? Yang pertama kita lakukan pada saat melihat soal, tentukan apakah di sini terpengaruh urutan atau tidak. Misalnya nih, jika ketua dan wakil ketua AB, apakah berbeda jika ketua dan wakil ketuanya BA? Otomatis berbeda. Contohnya gini, kalau saya analogikan, jika presiden saya Jokowi, wakil saya adalah Yusuf Kala, apakah akan berbeda jika Yusuf Kala menjadi presiden, kemudian wakilnya adalah Jokowi? Itu akan berbeda, otomatis terikat oleh urutan. Berarti pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang permutasi. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumus ini NPR, N-nya adalah 6. 6 faktorial per N min R, 6 dikurangi R-nya adalah 2. 4. Jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 2, 3, dan 4 akan menjadi tugas teman-teman sekalian ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.